Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa bisa bernapas hari ini pun adalah rezeki? Bahwa diberi hati yang masih bisa bersyukur adalah sebuah keberuntungan langka di dunia yang dipenuhi keluhan. Hari ini kita akan menggali satu kunci yang sangat dahsyat, namun sering diremehkan. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah, tapi energi yang membuka pintu-pintu tak terlihat. Ia seperti cahaya dalam lorong gelap kehidupan. Ia seperti magnet yang menarik karunia Allah dari arah yang tidak kita sangka. Dalam Al-Quran Allah berjanji dalam satu kalimat yang sangat jelas. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. QS Ibrahim 7. Ini bukan sekadar janji, tapi hukum spiritual. Syukur bukan hanya menyenangkan Allah, tapi juga menyelaraskan jiwa kita dengan semesta rezeki. Syukur menjadikan hati tenang, wajah bercahaya, pikiran jernih, dan langkah kita diberkahi. Maka hari ini, mari kita buka pintu-pintu langit. Mari kita pelajari bagaimana syukur bisa membuka saluran rezeki tanpa batas. Pertama, mengapa syukur menarik rezeki? Allah menciptakan rezeki tidak hanya lewat uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan, teman yang baik, ide brilian, peluang tak terduga, dan bahkan musibah yang menghindarkan kita dari bencana lebih besar. Namun, tidak semua orang bisa menikmati rezeki itu. Ada orang yang diberi banyak uang, tapi hatinya sempit. Ada yang punya rumah besar, tapi merasa sunyi dan hampa. Ada yang sehat, tapi selalu merasa kekurangan. Ini karena syukur bukan hanya reaksi terhadap nikmat, tapi sikap batin yang membuka pancaran nikmat baru. Bayangkan syukur seperti sinyal. Saat kita memancarkan sinyal syukur, semesta merespons dengan memberikan lebih banyak hal untuk disyukuri. Hati yang bersyukur itu seperti ladang yang subur. Ditanami sedikit saja, hasilnya melimpah. Sebaliknya, hati yang penuh keluhan itu seperti tanah tandus. Sebanyak apapun rezeki yang datang, tidak akan tumbuh menjadi ketenangan. Syukur mengubah cara pandang. Dari aku tidak punya apa-apa menjadi aku sudah diberi banyak. Dari kenapa hidupku begini menjadi apa hikmah yang Allah sembunyikan di balik ini. Dan inilah kunci utamanya. Syukur memperluas kapasitas menerima. Rezeki bukan soal besarannya, tapi seberapa lapang hati kita untuk menerimanya. Yang kedua, syukur bukan pasif, tapi aktif. Banyak orang mengira bahwa bersyukur artinya diam, pasrah, dan menerima nasib. Padahal, syukur yang sejati justru mendorong kita untuk bergerak lebih semangat, berikhtiar lebih ikhlas, dan berdoa lebih yakin. Syukur adalah energi spiritual yang menyala dalam tindakan. Coba perhatikan, orang yang bersyukur. Ia tersenyum lebih banyak, ia lebih ringan memberi, ia tak mudah mengeluh. Ia berusaha dengan hati yang tenang, bukan karena panik. Inilah mengapa syukur itu aktif. Syukur yang benar bukan hanya alhamdulillah di lisan, tapi juga terwujud dalam perbuatan. Bekerja dengan jujur adalah bentuk syukur. Menjaga amanah adalah bentuk syukur. Tidak meremehkan nikmat kecil juga bentuk syukur. Dalam hidup, siapa yang menghargai sedikit akan layak menerima yang besar. Sementara yang menuntut lebih sebelum bersyukur, justru akan kehilangan yang sudah ada. Yang ketiga, latihan syukur sehari-hari. Bagaimana cara melatih syukur dalam kehidupan sehari-hari? 1. Tuliskan 3 hal yang disyukuri setiap pagi dan malam. Bisa sederhana. Udara segar, nafas lancar, kopi hangat, atau keluarga yang sehat. 2. Ucapkan syukur secara sadar. Jangan asal alhamdulillah, tapi rasakan nikmat itu benar-benar. 3. Bersyukur atas hal yang belum terjadi. Ini disebut syukur proaktif. Katakan, Ya Allah, aku bersyukur atas rezeki besar yang Kau kirimkan padaku sebentar lagi. Ini membuka vibrasi penerimaan. Fat. Berhenti membandingkan hidup. Rumput tetangga memang sering terlihat lebih hijau, tapi siapa tahu dia menyiramnya dengan air mata. 5. Bersyukur di tengah masalah. Saat ditimpa ujian, ucapkan, Aku tidak tahu rencanamu ya Allah, tapi aku yakin ini bagian dari kasih sayangmu.
Latihan ini membuat hati kita lebih ringan, lebih damai. Dan dari hati yang damai, datanglah rezeki yang lebih jernih dan mudah masuk. Yang keempat, syukur membuka frekuensi ilahi. Kita hidup di dunia energi, segalanya bergetar. Pikiran bergetar, doa bergetar, hati kita pun memancarkan frekuensi. Syukur adalah frekuensi yang sangat tinggi. Ia menyambungkan kita dengan frekuensi kasih sayang Tuhan. Seseorang yang bersyukur tanpa sadar sedang menghubungkan dirinya ke aliran karunia yang tiada henti. Dalam ilmu tasawuf, orang yang bersyukur disebut sebagai ahlu syukur, kekasih yang dicintai Allah karena hatinya selalu penuh kesadaran ilahi. Ketika kamu bersyukur, kamu bukan hanya menarik rezeki dunia, tapi kamu sedang membangun koneksi batin dengan Yang Maha Memberi. Getaran syukur memurnikan doa, mempercepat datangnya pertolongan, dan memperhalus hati agar bisa menangkap petunjuk yang halus. Rezeki bukan hanya soal apa yang datang padamu, tapi juga kemampuanmu mengenali bahwa itu adalah rezeki, dan hanya dengan hati bersyukurlah kita bisa menyadarinya. Kelima, rezeki tersembunyi di balik syukur. Kadang kita menunggu rezeki besar, mobil, rumah, pekerjaan, tapi lupa bahwa rezeki paling mahal justru yang sudah kita miliki. Mata yang bisa melihat, waktu untuk bersama keluarga, kepekaan untuk menangis saat berdoa, ketenangan tidur tanpa utang. Banyak orang sibuk mengejar rezeki luar, tapi lupa bahwa syukur bisa membuka rezeki dalam. Rezeki yang membuatmu tenang walau sederhana, rezeki yang membuatmu rendah hati saat naik jabatan, rezeki yang membuatmu tetap istiqamah di tengah godaan dunia. Dan inilah rahasia besar, semakin kita syukuri yang kecil, semakin besar yang akan dititipkan Allah. Sementara yang selalu mengeluh akan disibukkan oleh rasa kekurangan. Walau hartanya bertumpuk, syukur menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan tentang punya segalanya, tapi tentang bisa menikmati segalanya dengan sederhana. Mari kita tutup dengan merenungi kalimat ini. Hidup bukan tentang menunggu datangnya rezeki, tapi tentang menjadi pribadi yang pantas menerima rezeki. Dan salah satu ciri pribadi itu adalah bersyukur. Mulai hari ini, jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan berbahagia. Jangan tunggu kaya baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kekayaan akan mencarimu. Jangan tunggu semuanya sempurna, karena justru dengan syukur, hidup kita jadi sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Ajari kami untuk melihat nikmat-Mu, bahkan dalam kesulitan. Lembutkan hati kami, agar tidak sibuk membandingkan, tapi sibuk mensyukuri. Bukakan saluran-saluran rezeki dari arah yang tidak kami duga, dan jadikan syukur ini sebagai cahaya dalam setiap langkah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.